Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Yakubus Laudun Sinaga. Saya di sini bersama dengan Bapak Yosef Pandeloran dan juga Bapak Jadi Lukas Ate Malam Purba. Kami merupakan tim penelitian yang akan membahas judul tentang mengeksplorasi peran pendidikan kuliner dalam peningkatan literasi gizi dan perilaku makan sehat pada remaja. Ini merupakan suatu studi intervensi yang berbasis pada sekolah. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa pada masa-masa remaja ini merupakan fase penting dalam perubahan yang signifikan baik dalam pada kesehatan dan juga berbagai faktor yang dapat mempengaruhi masa depan seseorang. Nah, asupan nutrisi merupakan suatu hal yang sangat krusial ya dalam kesehatan remaja. Kenapa? Karena ini dapat menjaga transisi yang sehat dari masa remaja menuju masa dewasa. Salah satu aspek yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kurangnya nutrisi pada anak dan remaja itu dapat menyebabkan masalah seperti contohnya pertumbuhan terlambat, gangguan dalam perkembangan kognitif, penurunan tingkat kecerdasan, masalah perilaku, dan juga ini dapat meningkatkan risiko terkena penyakit menular dan juga tidak menular. Oke. Oleh karena itu kami ingin membuat suatu penelitian yang dapat memperhatikan bagaimana intervensi yang dilakukan di sekolah itu mampu membuat suatu perubahan yang signifikan atau atau karya positif terhadap perilaku makan dan juga bagaimana literasi gizi mereka. Nah, sejauh ini penelitian yang dilakukan itu kebanyakan berfokus pada program-program yang dilakukan seperti dalam bentuk seminar atau mungkin dalam bentuk pembagian brosur atau leaflet. Tapi kali ini kami ingin mencoba bagaimana suatu pendidikan kuliner, apakah itu signifikan atau tidak terhadap literasi gizi, peningkatan pengetahuan dan juga bahkan perilaku pola makan sehat pada remaja. Oke, jadi penelitian ini merupakan penelitian menggunakan desain kuasai eksperimental dengan dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok intervensi dan juga kelompok kontrol. Penelitian ini juga menggunakan mixed methods di mana dia menggabungkan pengukuran kuantitatif dengan pengawasan kualitatif. Penelitian ini dilakukan juga di salah satu sekolah di Kota Bandung yang dipilih dengan purposive random sampling. Sedangkan untuk populasi dan sampel, ini sekolah dengan tingkat literasi gizi rendah, 30 siswa per kelompok. Dan juga untuk persetujuan orang tua juga didapatkan, di mana mereka akan diminta menandatangani waiver yang akan menyatakan bahwa anak mereka akan masuk ke dalam penelitian ini. Nah, setelah melakukan intervensi selama 8 minggu, jadi didapati bahwa ada dampak positif terhadap literasi gizi. Jadi ada peningkatan dalam hal rata-ratanya, oke, dari postes 1 hingga postes 2. Sebaliknya kelompok kontrol tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi gizi. Detail bertiga memperlihatkan bahwa hasil uji T berpasangan menunjukkan bahwa intervensi pendidikan kuliner berhasil meningkatkan literasi gizi secara signifikan pada kelompok intervensi, sementara kelompok kontrol tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Ketika kami melakukan uji ANCOVA, maka kami melihat juga bahwa intervensi pendidikan kuliner memberikan pengaruh signifikan terhadap literasi gizi serta memperhitungkan skor pretest. Meskipun peserta dengan literasi gizi awal yang lebih tinggi cenderung memiliki skor post-test yang lebih tinggi, intervensi tetap menjadi faktor utama yang pengaruh peningkatan literasi gizi. Kemudian, dari hasil FFQ atau Food Frequency Questionnaire kami juga mendapati bahwa intervensi pendidikan kuliner efektif dalam meningkatkan konsumsi makanan yang sehat dan juga di sisi lain juga mampu mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat. Kelompok intervensi menunjukkan perubahan signifikan dalam perilaku makan yang lebih sehat dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami perubahan yang berarti. Salah satu pencapaian penting dalam penelitian ini juga didapati bahwa ada menurunnya konsumsi fast food dan juga minuman manis. Di mana ini dapat mencegah terjadi obesitas dan juga penyakit terkait gaya hidup, baik pada saat ini maupun pada masa depan setiap remaja. Di sisi lain kami juga melakukan yang namanya FGD atau Focus Group Discussion untuk melihat bagaimana dampak program tersebut dan dari aspek kualitatifnya. Kami mendapati ada 4 tema. Yang pertama itu adanya peningkatan kesadaran gizi, di mana peserta di kelompok intervensi melaporkan peningkatan kesadaran akan pentingnya makanan sehat. Yang kedua, adanya perubahan sikap terhadap makanan sehat, di mana ada perubahan dalam sikap dan juga preferensi terhadap makanan yang lebih bergizi. Kami mendapati bahwa siswa lebih memiliki perubahan dalam hal apa sih yang mereka mau makan. Yang ketiga, ada hambatan dalam perilaku makan, di mana banyak peserta mendapati bahwa walaupun mereka sudah memilih memilih untuk memprioritaskan makanan sehat, tapi di sisi lain keluarga mereka tetap makan makanan yang tidak sehat. Yang terakhir, adanya respons yang baik terhadap pendidikan kuliner. Peserta program pendidikan kuliner sangat menghargai pengalaman belajar belajar kuliner melalui kelas memasak. Oke.
ada sedikit pembahasan tentang pendidikan kuliner di mana ini memiliki suatu potensi besar. Kita juga dapat menekankan terhadap lifestyle berisi dan juga dampak yang luas. Oke, oleh sebab itu penelitian ini juga dapat dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya di mana mungkin kita dapat memiliki peserta yang lebih banyak karena di sini itu hanya 30 orang di kontrol maupun maupun di kelompok intervensi. Oleh sebab itu mungkin penelitian berikutnya dapat memperluas ruang lingkupnya. Jadi juga mungkin bisa dilakukan di budaya yang berbeda, di mana modul masanya juga harus diperbaiki sehingga dapat 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 relevan terhadap budaya dan juga selera makannya berbeda dari tiap daerah. Oke. Kesimpulannya kami dapati bahwa ada peningkatan signifikan dalam hal literasi gizi. Kemudian ada juga dampak positif dalam hal peningkatan literasi gizi juga. Kami juga menemukan bahwa intervensi kuliner memiliki dampak positif pada peningkatan literasi gizi dan juga adanya perubahan perilaku makan sehat menuju yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh sebab itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau Kemenristek dengan nomor kontrak ya dapat saudara lihat di situ. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pembiayaan yang telah diberikan yang memungkinkan penelitian ini dilaksanakan. Eh, semoga ada kesempatan lainnya untuk melanjutkan penelitian ini ke tahap yang lebih besar lagi. Mungkin itu demikian dari saya. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Demikian dari saya.